Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya membawa ular kobra. Walaupun hanya patungnya, tetapi ini sebagai simbol ular kobra. Ini oleh-oleh dari Sri Lanka ketika saya bertugas di Sri Lanka. Di Sri Lanka itu negeri yang sangat dekat dengan alam. Pernah saya di sana mandi di seperti bendungan begitu, tempat rekreasi bersama banyak anak-anak dan juga orang-orang dewasa. Itu di tengah-tengah danau itu ada pohon-pohon yang besar-besar hidup di air. Dan saya lihat dari jauh, saya baru sadar bahwa di satu pohon itu ada buaya. Dan anak-anak dengan tenang saja mereka berenang-renang di waduk itu. Maka saya kemudian langsung mentas, langsung naik ke darat dan stop, tidak renang lagi karena takut. Tapi mereka tenang saja, dekat dengan hewan-hewan. Bahkan ketika saya jalan, itu di pinggir jalan raya, ada sawah atau kebun, itu kemudian ada hutan, dari jauh kita bisa melihat merak, pasangan burung merak yang saling menunjukkan kemegahannya. Dan tidak lupa ular kobra di sana banyak sekali karena masih banyak rumput-rumput, masih banyak tanam-tanaman, hutan dan seterusnya. Ular kobra ini menjadi hewan yang sungguh ditakuti tetapi sekaligus juga disegani atau dihormati. Mungkin karena banyak orang Sri Lanka, orang Singhalis atau Singgala itu digigit ular kobra dan meninggal, maka mereka sangat berdevosi pada ular kobra. Bahkan di salah satu tempat Gua Maria, di tempatnya Romo Aloysius Pieris, Marianya dilindungi oleh ular kobra ini seperti sebuah gua, dan lehernya ini yang lebar melindungi patung Maria. Bisa dibayangkan patung ular kobranya besar sekali karena melindungi patung Maria yang sebesar manusia. Gereja Katolik pun di sana mengambil budaya setempat, yaitu menghormati ular kobra. Nah, kenapa saya membawa ular? Karena hari ini kita akan membahas masalah ular bersama Yesus. Yesus sedang mengajar Nikodemus. Kita ingat dua hal, yaitu yang pertama itu tentang bagaimana dilahirkan kembali atau dibaptis. Dan yang kedua sekarang bicara tentang anak manusia dan ular. Sebagaimana zaman Musa, ular ditinggikan. Karena waktu itu kita ingat bahwa ada mukjizat ular. Musa membawa ular semua dan banyak orang terpatuk ular. Akhirnya Musa membawa ular tembaga yang diangkat di atas atau ditinggikan. Setiap orang yang dipatuk ular kemudian mau melihat ular tembaga Musa, akhirnya disembuhkan. Tetapi yang tidak mau akhirnya mati karena racun ular itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan perbandingan bahwa ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, yang pada zaman Musa, sama dengan anak manusia yang harus ditinggikan. Dalam arti disalib. Yesus disalib untuk memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang memandang kepadanya. Memandang artinya percaya kepadanya. Maka salib yang ditinggikan, anak manusia yang disalib dan ditinggikan, di situ menjadi sumber keselamatan kita. Semoga kita menerima berkat dari Tuhan karena anak manusia yang ditinggikan ini, karena kita percaya. Percaya artinya adalah mengikuti apa yang diajarkannya, menjadi rendah hati karena anak manusia pun mau mengosongkan diri, rendah hati untuk menyambut salib agar kebangkitan yang menyelamatkan umat manusia dicurahkan. Maka mari kita bersama-sama meneliti batin kita, merendahkan diri kita agar kita sampai pada kerendahan hati dan kerendahan hati yang menyelamatkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.